Kalau lihat secara langsung itu kelihatan berkas garis keramik. Nah ini dia garis keramik. Sampai ke belakang sama, nah itu dia garis keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pintu depan rumah admin, pintu utama. Dan ini pintu bukanlah kualitas yang bagus ya, namanya pintu perumahan KPR, jadi seadanya saja. Dan oleh karena itu juga ketika ditutup ya normal saja seperti ini. Nah normal, tapi ketika coba dibuka lebar dia seret. Nah seret. Nah nggak lancar nih. Kalau admin coba gerakin, admin lepas seperti ini, dia akan terhenti karena memang pintu ini terturun atau keturun ke bawah. Jadi dia menggesek keramik, sehingga keramik kalau kamu lihat, entahlah kelihatan nggak di kamera ya. Kalau lihat secara langsung itu kelihatan berkas garis keramik. Nah ini dia garis keramik. Sampai ke belakang sama, nah itu dia garis keramik. Bahkan garis keramiknya sampai ke belakang sini ya. Tentu sebenarnya ini nggak bagus ya, dan harus segera diperbaiki pintunya, daun pintunya, supaya dia nggak menggesek keramik seperti ini. Cuman ya sudah lewat ya, jadi ya mau diperbaiki pun ya harus bongkar keramik ya. Tapi setidaknya admin nggak akan juga bongkar keramik, tapi admin lebih kepada memperbaiki pintu yang keturun seperti ini. Biasanya daun pintu yang keturun seperti ini itu diakibatkan oleh pemasangan engsel pintu. Jadi sebenarnya engsel pintu yang bagus itu bukan dipasang di atas, di tengah seperti ini, kemudian baru di bawah. Nah lihat di bawah sana, tapi engsel yang bagus itu dipasangnya itu di sini nih. Bagusnya dipasang di misal kelang 1 kilan, kalau di sini orang Palembang menyebutnya satu kilan ya, 1 jengkal mungkin ya. Nah seperti ini biasanya dipasang di sini supaya ketika beban berat dari daun pintu itu sudah nggak bisa ditahan lagi oleh kusen, apalagi di sini kusennya juga bukan kusen yang bagus ya, kusen yang lembut, sehingga kalau kamu lihat di sini ada retakan dan ujung-ujungnya ya daun pintu keturun. Harusnya dipasang satu lagi engsel di sini, tapi admin juga nggak punya alatnya, ilmunya juga kurang, jadi harus dipanggil tukang kayu dulu. Nah berhubung supaya nggak panggil tukang kayu karena biayanya tadi gede ya, admin juga nggak punya untuk saat ini, pakai untuk yang lain. Jadi admin akalin, kita coba perbaiki dengan alat ini nih. Ini admin buka dulu ya. Ya jadi admin beli alat ini. Nah ini dia. Ya ini adalah sebenarnya buat lemari ya, roll pintu lemari, tapi juga bisa digunakan untuk mengangkat pintu yang keturun tadi, daun pintu yang keturun. Dan kita juga dikasih sudah 3 baut, 3 skrup seperti ini yang langsung bisa kamu pasangkan nanti ke kayunya. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau admin coba praktekkan, nantinya akan dipasang seperti ini. Jadi ini dicongkel dulu, diangkat dulu, di katrol dulu. Jadi bagian yang ini kan yang bergesekan ini kita angkat dulu daun pintunya ke atas menggunakan ganjalan kayu atau apapun itu. Nanti akan dibaut seperti ini. Jadi fungsi dari roll ini atau ya rolling door atau apapun ini nyebutnya ya, ini untuk mengangkat daun pintu supaya dia nggak bergesekan ke keramik. Dan kita langsung saja praktekkan untuk pemasangannya apakah benar-benar efektif. Oke, di sini admin sudah coba cari ganjalan sebisa mungkin ya. Nggak nemu kayu atau apapun itu, jadi admin nemu yang seperti ini nih. Buat cetikan kuku, buat potong kuku. Jadi admin ganjel di bawah sini. Sebelumnya admin angkat ya. Untuk daun pintunya itu tinggal kamu angkat aja. Ini handle-nya ini ke atas, kamu angkat ke atas, kemudian minta bantuan untuk mengganjal bagian bawah sini supaya nanti ada ruang di sini. Nah di bawah sini ada ruang ya, supaya nanti untuk memberikan rollnya itu. Jadi kalau kita nggak ganjal seperti ini, dia nggak akan angkat, ini nggak guna kalau dipasang roll, dipasang roda tadi. Jadi kita langsung pasang saja, admin semaksimal mungkin ya. Nah ini dia, kita pasang seperti ini, tinggal di skrup saja. Oke, dipasang sebisa mungkin ke pinggir ya, ke pinggir seperti ini. Dan di sini ada 4 lubang. Saran admin sih ambil aja yang ini. Kalau misalkan benar-benar sudah fix gak ada perubahan, ambil yang 2 lubang ini. Tapi kalau misalkan ingin digeser-geser, masih bisa digeser-geser, ambil yang 2 lubang ini, 2 lubang oval ini, tinggal pilih. Kalau mau fix yang bulat yang ini, ingat ya, kalau mau fix yang bulat ini ya. Kalau yang ingin digeser yang oval seperti ini. Nah tinggal skrup seperti ini. Admin coba pilih dulu lubang yang bulat ya, yang fix. Kita lihat kalau misalkan nggak terlalu bagus, admin coba ganti ke yang lubang oval.
Saat ini yang bulat dulu, kita lihat hasilnya gimana. Kan yang bulat ini nggak bisa digeser-geser. Oke, sudah terpasang, tinggal dirapikan lagi, dikencangkan. Dan kalau sudah, sekarang kita coba lepas untuk ganjalannya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kita lepas ganjalan. Nah, apakah pengaruh? Ya, sekarang memang sudah lebih mudah ya, nggak ada lagi bunyi gesekan, tapi yang terdengar adalah bunyi gesekan dari roda ini ke keramik. Admin jadi tambah khawatir apakah roda ini akan mengikis keramik. Ya, walau roda ini kalau dirasa ini dari plastik ya, bukan dari karet ya, dari plastik. Rodanya dari plastik, bukan karet. Dan ya, ini bukan permukaan tajam, memang nggak seperti yang kayu atau daun pintu ini kan dia menggeseknya di bawah itu tajam. Tapi ya lihat aja nih, nah dia lebih main ya. Putih-putih itu admin kurang tahu asalnya dari mana, tapi sepertinya itu kotoran aja, debu. Ya memang lebih main ya. Nah, lebih main, jadi nggak lagi keset dalam artian ke keramik, tapi keset ini lebih kepada roda yang berputar. Nah, ini kalau admin terusin ke sana, apakah dia bakal mentok ya, kita lihat dulu. Nah ya, admin coba tutup pintu. Ya lancar, nggak ada masalah. Ini kalau admin coba mundur ke belakang, buka pintunya. Ya kayak lebih keset, tapi karena keset itu karena roda, bukan karena gesekan ujung daun pintu atau di bawah daun pintu ke keramik, tapi lebih kepada gesekan ini nih, gesekan roda plastiknya itu ke keramik. Admin nggak tahu pasti nih kedepannya gimana, semoga aja nggak jadi masalah, tapi admin akan coba review lagi ke depannya kalau misalkan disuruh tambah goresan dengan menggunakan alat seperti ini. Nah, admin coba ini ya, kita coba dorong ke belakang, bisa full, masih bisa pintunya masih bisa full, nggak nganggu ya. Allah memang bakal mentok ya, itu dia. Untuk yang roll atau rollernya tadi itu bakal kena, tapi kayaknya ini juga sudah mentok ya di pintu admin, nggak kena kok, aman kayaknya. Tapi buat kamu yang pintunya bisa mentok ke belakang, tapi sih biasanya yang mentok duluan tuh bukan roll ya, tapi ini nih gagangnya sudah mentok duluan nih, bekas mentok ke sini. Jadi aman untuk rollnya, ini aman, untuk roda ini aman, nggak mentok ke keramik dinding, tapi justru yang mentok itu adalah handle. Jadi ya, kalau kamu tanya Min rasanya gimana, apakah jadi lancar seperti diperbaiki? Nggak 100%. Jadi rasanya itu tetap keset, tapi kesetnya itu keset yang mana ya? Keset yang lancar. Lancarnya itu karena roll atau rodanya itu, bukan keset karena gesekan bagian bawah daun pintu dengan keramik. Jadi sebenarnya ini nggak bisa benar-benar 100% menyelesaikan masalah, tapi setidaknya menunda orang malas atau belum punya uang untuk memperbaiki daun pintu. Tetap saran admin, kalau misalkan daun pintu kamu sudah bermasalah, sudah turun engselnya itu seperti tadi, yang di bagian sana itu sudah turun, nah yang bagian ini sudah turun, itu sebaiknya diperbaiki ya. Kamu tambah lagi engsel di sini, minta ke tukang kayu, dan ini coba diperbaiki. Berhubung admin belum punya ilmunya, alatnya juga nggak ada, jadi belum lagi waktunya, sekarang sudah mepet, yang sudah agak sulit sudah untuk benar-benar full kerja yang seperti ini. Jadi admin ambil saja jalan pintasnya untuk memasang roll pintu tadi atau roda pintu ini. Ya lumayan lah untuk saat ini, ketimbang setiap hari harus bergesekan bagian bawah daun pintu dengan keramik. Jadi silakan kamu tentukan sendiri ya, mau pakai atau enggak. Ini cocok buat orang malas atau setidaknya sampai ada rezeki untuk mengganti dengan daun pintu yang baru, atau ganti kusen sekalian, atau sampai ganti keramik. Link pembelian admin sertakan aja di kolom deskripsi ya. Harganya murah ini. Kalau admin cek di toko online, kalau kamu dapat yang paling murah itu bisa di 3 ribuan. Berhubung admin mau cepet aja beli di dalam kota, itu harganya 6 ribuan. Jadi beli aja di online harganya 3 ribuan. Kamu cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Ya semoga review admin ini beserta cara pemasangannya bisa ngebantu kamu yang sedang mencari atau pingin ngelihat hasil dari pemasangan roller pintu yang keturun seperti ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.